Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok absen 13 sampai 16 akan memenuhi tugas UAS kami dengan mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara yang akan dibahas satu persatu oleh teman-teman kelompok saya. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau serta beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Agar keberagaman tersebut tetap terjaga dalam satu kesatuan, diperlukan suatu cara pandang yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui konsep ini, perbedaan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama guna memperkuat rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah mengetahui pengertian umum dari wawasan Nusantara, selanjutnya kita akan membahas definisinya secara lebih mendalam. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, wawasan Nusantara ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melihat dan menyikapi berbagai perbedaan yang ada. Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, budaya, agama, maupun bahasa. Namun, keberagaman tersebut tidak memecah persatuan bangsa. Justru melalui wawasan Nusantara ini, seluruh wilayah dan masyarakat di Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Konsep ini juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kesadaran bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk disimak latar belakang terlahirnya wawasan Nusantara. Faktor geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau. Kondisi ini membutuhkan cara pandang yang dapat menyatukan seluruh wilayah di Indonesia. Keragaman apa aja juga memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Pengalaman sejarah penjajahan bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Pengalaman tersebut menumbuhkan semangat persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ancaman apa aja? Perpecahan bangsa, perbedaan sosial, budaya, maupun kepentingan dapat memicu konflik dari perpecahan tersebut. Wawasan Nusantara diperlukan untuk memperkuat persatuan dan keutuhan NKRI. Dan selanjutnya di sini adalah dasar hukum wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak muncul begitu saja, namun memiliki landasan yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua adalah UUD 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia atau berbangsa. Lalu yang ketiga adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara. Lalu yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan dari keberagaman. Lalu yang kelima adalah ketetapan MPR mengenai wawasan Nusantara sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Nah, menurut pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang bercirikan Nusantara. Hal ini penting karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang harus dipandang dengan satu kesatuan. Lalu, dengan adanya dasar hukum tersebut, maka wawasan Nusantara dapat menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia atau bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah tujuan dari wawasan Nusantara.
Tujuan dari wawasan Nusantara terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa nasionalisasi dan cinta tanah air. Yang ketiga adalah menciptakan stabilitas nasional. Dan yang keempat adalah mendukung pembangunan nasional yang merata. Dan secara keseluruhan, sebenarnya tujuan utama dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan nasional, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Indonesia sebenarnya terdiri dari negara yang cukup luas, sangat luas, sehingga dibutuhkan cara pandang yang sama agar tidak terjadi perpecahan dalam bangsa. Lalu, dengan adanya wawasan Nusantara ini, diharapkan pembangunan akan terjadi secara merata dan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya di sini adalah peran dan fungsi wawasan Nusantara. Di sini fungsi wawasan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah menjadi dasar pengambilan kebijakan nasional. Lalu yang ketiga adalah menjaga keharmonisan hubungan antar daerah. Lalu yang keempat adalah memperkuat ketahanan nasional. Dan peran dari wawasan Nusantara di sini adalah memperkuat keutuhan NKRI, lalu yang kedua adalah mengurangi konflik dan perpecahan bangsa, yang ketiga adalah menumbuhkan sikap toleransi dalam keberagaman, lalu yang keempat adalah mempererat persaudaraan antar masyarakat Indonesia. Di era globalisasi ini, wawasan Nusantara memiliki peran penting karena masyarakat perlu menjaga identitas nasional dari banyaknya pengaruh luar. Dengan adanya wawasan Nusantara menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama tuh ada aspek politik. Aspek politik ini bertujuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI, serta menciptakan persatuan dan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari aspek ini adalah pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh seluruh warga negara sebagai wujud persatuan dalam sistem demokrasi. Terus yang kedua itu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini yang mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya adalah pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum hingga ke daerah terpencil. Yang ketiga ini ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa serta memperkuat rasa persaudaraan antar masyarakat. Contoh dari aspek ini adalah sikap saling menghormati perbedaan dan melestarikan budaya daerah. Dan yang terakhir ada aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini yang bertujuan menjaga keamanan wilayah Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membela negara dari berbagai ancaman. Contoh dari aspek ini yaitu menaati peraturan, menjaga keamanan lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan bela negara. Selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara di era globalisasi. Pertama itu pengaruh budaya asing. Perkembangan teknologi dan informasi membuat budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Yang kedua itu ada berita hoax dan konflik media sosial. Penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial dapat memicu konflik dan perpecahan masyarakat. Yang ketiga itu ada ancaman radikalisme dan disintegrasi. Radikalisme ini dapat memecah belah bangsa dan mengancam keutuhan NKRI. Yang keempat itu pentingnya identitas nasional bagi generasi muda seperti generasi
Gen Z peran penting dalam menjaga persatuan bangsa. Perkenalkan, saya Nova Salwa Amanda dengan NIM 222225024 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada presentasi UAS mata kuliah umum kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan kelompok saya sebelumnya. Dan saya akan bertanggung jawab untuk menjelaskan materi mulai dari slide 10, 11, dan 13, yaitu kekayaan Nusantara Indonesia, upaya menjaganya, hingga pembahasan studi kasus. Baik, kita langsung masuk ke materi di slide 10 bagian saya ini. Kita akan membedah apa saja kekayaan Nusantara yang dimiliki Indonesia. Seperti yang bisa dilihat di slide, ada 3 poin utama. Pertama, soal kekayaan alam dan maritim. Kita ini negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Terbayangkan seberapa melimpahnya laut dan daratan kita. Ini adalah modal utama pembangunan bangsa kita. Kedua, keberagaman suku dan bahasa. Indonesia itu sangat kaya, memiliki lebih dari 1.300 suku dan 718 bahasa daerah. Namun hebatnya, perbedaan ini bukan pemecah belah, melainkan identitas pemersatu kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, kuliner dan pariwisata. Salah satu contohnya rendang yang sudah mendunia, ditambah keindahan alam kita, sektor gastronomi dan pariwisata ini menjadi penggerak strategis ekonomi internasional kita. Nah, setelah tahu kekayaan kita, lalu apa sih aksi nyata sebagai generasi muda untuk menjaganya? Di slide 11 ini, yaitu sikap bangga dan upaya menjaga kekayaan Nusantara. Ada 4 upaya konkret yang bisa kita lakukan sehari-hari. Poin 1, pelestarian budaya dan toleransi SARA. Kita harus aktif belajar tradisi lokal dan menjaga toleransi agar tidak ada perpecahan atau disintegrasi bangsa. Poin 2, prioritaskan produk lokal. Mudahnya, mari kita dukung UMKM kita sendiri dengan membeli produk dalam negeri. Kita ikut memperkuat kedaulatan ekonomi nasional kita dari gempuran produk asing. Poin 3, tanggung jawab lingkungan. Menjaga kelestarian alam dan fasilitas publik itu tanggung jawab moral kita, agar generasi muda di masa depan tetap bisa menikmati indahnya Nusantara. Dan poin 4, promosi lewat media digital. Ini sudah menjadi ranah kita sekali ini. Manfaatkan media sosial untuk membuat konten kreatif yang mengenalkan keunikan budaya kita ke kancah dunia. Analisis ide pengembangan kekayaan Nusantara. Budaya daerah dapat diperkenalkan melalui media digital seperti video, website, dan media sosial, lebih dikenal oleh generasi muda dan masyarakat internasional. Yang kedua itu ada pengembangan desa wisata. Desa wisata dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Yang ketiga ini ada branding produk lokal Indonesia. Nah, produk lokal Indonesia perlu dipromosikan dengan kemasan dan pemasaran yang menarik agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ini sekian, terima kasih. Di slide 13, kita masuk ke poin yang cukup krusial, yaitu studi kasus mengenai klaim budaya oleh negara lain. Di sini kita coba bedah secara objektif. Mengenai masalah klaim sendiri, kita tahu beberapa warisan budaya kita seperti batik, reog, atau rendang sempat diklaim sepihak. Ini bisa terjadi karena adanya kesamaan akar sejarah rumpun Melayu yang sayangnya dimanfaatkan negara tetangga demi kepentingan pariwisata mereka. Kalau kita analisis akar penyebabnya, ini ada faktor eksternal dan internal. Eksternalnya, perlindungan hukum atau haki di pemerintah kita memang masih lemah. Namun internalnya, kita juga harus mengakui kalau kepedulian generasi muda untuk mempraktikkan budaya lokal itu masih rendah. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh pihak luar. Namun ada dampak dan solusi strategisnya. Kasus klaim ini sebenarnya menjadi wake up call atau alarm untuk membangkitkan nasionalisme kita
Solusinya, selain mempercepat paten ke UNESCO, kita semua harus menerapkan yang namanya living culture. Artinya, jadikan budaya lokal itu sebagai gaya hidup aktif yang terus kita pakai sehari-hari. Selama budayanya hidup di tengah kita, tidak akan ada negara lain yang bisa mengklaim identitas nasional kita. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga persatuan kesatuan dalam keberagaman. Melalui wawasan Nusantara, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga keutuhan NKRI, serta menghadapi berbagai tantangan global seperti pengaruh budaya asing, hoaks, dan ancaman pecahan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh warga negara, khususnya generasi muda, dan melestarikan budaya, menjaga toleransi, dan mendukung pembangunan nasional demi terciptanya bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu.